Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Tulsi Koma. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar yang saya kerjakan. Untuk skenario tugasnya, aplikasi ini adalah aplikasi sederhana yang digunakan untuk memasukkan data mahasiswa beserta mata kuliah dan juga nilainya yang digunakan untuk mencatat transaksi perkuliahan yang terjadi. Untuk keterangan aplikasinya, ketika aplikasi dijalankan dalam keadaan terkunci, termasuk di dalamnya tombol simpan, hapus, dan juga cetak data. Jadi ketika pertama kali running, maka untuk tombol textbox yang bisa diinputnya ini dalam keadaan terkunci, termasuk tombol simpan, hapus, dan juga cetak datanya dalam keadaan terkunci. Jika ingin dilakukan penambahan data, maka user harus klik tambah data, maka untuk entry data NIM, mahasiswa dan juga kuliah, dan nilai baru terbuka. Jadi ketika kita klik si tambah data ini, maka untuk tombol simpan, hapus, dan juga cetak data, serta text box yang untuk penginputan datanya itu baru akan terbuka. Setelah user melakukan penambahan data dengan mengklik simpan, maka data akan masuk ke grid data dan kolom-kolom yang di-entry menjadi bersih dan terkunci kembali, serta tombol kembali ke kondisi awal. Jadi ketika datanya sudah diinputkan, sudah diisi, lalu diklik simpan, maka tombol simpan, hapus, dan juga cetak data akan kembali terkunci, dan juga tombol data ini juga akan bersih dan juga terkunci seperti keadaan saat kita membuka aplikasi tersebut. Sedangkan jika mau melakukan edit, hapus, atau cetak data, harus klik terlebih dahulu data dari grid, maka data akan terkirim ke kolom. Jadi ketika tadi kita simpan, datanya itu akan masuk ke kolom grid ini. Lalu ketika kita ingin melakukan update atau perubahan data dan juga penghapusan data, kita klik 2 kali pada grid yang ada namanya tersebut, pada grid yang ada datanya. Lalu kita klik hapus. Atau kita perbarui datanya, lalu kita klik simpan, maka dia akan memperbarui atau menghapus data tersebut. Dan untuk cetak data, nanti akan menampilkan semua dari data-data yang telah diinputkan. Di cetak data tersebut juga kita bisa mencari data tersebut berdasarkan NIM-nya. Ini untuk demo aplikasinya, kita coba running. Di sini ada yang sesuai dengan yang tadi. Ketika pertama kali dijalankan, maka text box-nya itu akan tidak bisa diinput atau akan tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan tombol simpan, hapus, dan juga cetak data. Lalu ketika kita klik tambah data, maka tombol simpannya itu akan bisa terbuka, dan juga text box untuk menginputkan datanya. Kita coba untuk menginput datanya. Nilainya 85, kita klik tombol simpan, maka data berhasil disimpan, dan data yang tadi kita inputkan akan masuk ke dalam grid data ini. Oh ya, untuk tadi pengklikan si tambah data, untuk codingannya ini menggunakan control enable true dan juga control reset, serta button add-nya tersebut atau button tambah datanya ini enable-nya kita false atau tidak bisa kita gunakan. Untuk enable true-nya itu terdiri dari si tombol simpannya itu terbuka dan juga si text box-nya ini supaya bisa diisi. Dan untuk resetnya, kita menghapus semua data yang telah diinputkan di sini untuk tombol reset, untuk kontrol resetnya. Selanjutnya kita tambahkan data kedua. Untuk mata kuliahnya misalnya sama Visual Studio, misalnya nilainya 80. Lalu kita klik simpan, maka datanya akan berhasil disimpan dan datanya akan bertambah kepada grid datanya.
Untuk tombol simpannya sendiri itu ada di sini. Jadi ketika ID-nya tersebut 0 atau belum ada datanya, maka dia akan menginsert atau menambahkan datanya yang diambil dari si text box name, text box nama mahasiswa, text box mata kuliah, dan juga text box nilai. Kita coba tambah satu data lagi. Misalnya namanya Fajar, kuliahnya sama Studio, misalnya nilainya 90. Kita klik simpan, maka datanya berhasil disimpan dan akan bertambah kepada grid-nya. Lalu tadi untuk menghapus data atau memperbarui data, kita klik 2 kali. Misalnya di nama Fajar. Misalnya nilainya salah nih, ternyata inputnya, jadi nilainya mau kita ganti jadi 85. Maka untuk memperbaruinya, kita ganti nilainya atau ganti data yang akan diperbarui, lalu kita klik simpan. Data berhasil diperbarui, maka dengan nama mahasiswa Fajar, nilainya tadinya 90 menjadi 85. Itu digunakan, itu codingannya menggunakan update. Tadi ketika if-nya itu belum ada datanya, atau ID-nya itu 0, dia akan menambahkan data. Tapi ketika dia sudah ada datanya, maka dia akan mengupdate data. Kalau tadi kita klik 2 kali, berarti dia kan termasuknya sudah ada datanya. Maka dia akan mengupdate data yang diambil dari data-data yang diinputkan pada text box ini. Dari text box name, text box nama, mata kuliah, dan juga nilai. Makanya tadi kita ketika mengubah nilai, maka nilai di data grid-nya juga ikut berubah. Selanjutnya kita gunakan untuk menghapus, kita klik 2 kali. Untuk klik 2 kalinya menggunakan di give you cell double click. Jadi ketika kita klik 2 kali, dia akan mengambil data-data yang ada pada data grid tersebut, data grid yang sudah ada sebelumnya, atau pada database tersebut. Lalu, misalnya kita mau hapus nih atas nama Fajar, kita hapus, maka data akan berhasil dihapus, maka atas nama Fajar tersebut akan hilang dari data grid yang sudah ada. Selanjutnya kita coba cetak data, kita juga harus mengklik 2 kali, maka tombol cetak datanya akan terbuka. Kita klik cetak data, maka terdapat kumpulan data yang ada pada data grid dari form yang sebelumnya. Di sini kita juga bisa nyari berdasarkan NIM-nya. Jadi kita cari berdasarkan NIM 12, kita cari, maka dia akan bisa memfilter atau mengambil data berdasarkan NIM yang diinputkan. Untuk button hapusnya, kita mendelete, kita mengambil datanya, kita ambil datanya dari data grid view yang sudah ada, dari database yang sudah ada sebelumnya. Lalu kita menggunakan perintah delete atau menghapus data yang sudah ada tersebut. Itu yang data yang dihapus itu dalam satu baris. Lalu untuk cetak data, kita menggunakan button print atau button cetak dan diarahkan ke form yang untuk tampilan printnya. Untuk form tampilan printnya itu ini untuk tampilannya. Jadi nanti ketika kita mengklik cetak data, maka dia akan mengarahkan kepada form ini. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.